Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya. Hamdan wa syukranillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehat dan nikmat sempat sehingga kita bisa belajar secara daring atau secara online. Dan tak lupa sholawat serta salam telah kita haturkan kepada Nabi junjungan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang yang kita rasakan pada saat ini. Nah, baiklah, pada kali ini kita akan bahas tentang materi persamaan linear satu variabel atau PLSP. Nah, dalam matematika wajib persamaan linear satu variabel ini dalam kurikulum 2013 atau K13 biasanya ada di bab 1. Tapi agar para siswa atau siswi Madrasah Aliyah Yayasan Pendidikan Gunung Batu khususnya kelas 10 dan siswa-siswi dari sekolah yang lain bisa juga belajar dan lebih paham tentang persamaan linear satu variabel atau PLSP. Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal dan soal-soal, coba kita artikan dulu apa itu persamaan linear satu variabel. Nah, persamaan linear satu variabel atau disingkat dengan PLSP adalah kalimat terbuka yang dihubungkan dengan tanda sama dengan dan hanya ada satu variabel saja. Nih, Bapak berikan contoh ya. Bapak berikan contoh 2A plus 5 sama dengan 17. Nah, dalam persamaan dan pertidaksamaan linear satu variabel, dua variabel, dan tiga variabel itu ada nama-namanya. Nah, Bapak akan jelaskan ini namanya apa, ini namanya apa, ini dan ini. Yang mana ruas kanan, yang mana ruas kiri. Baiklah. Ini disebut dengan apa? Koefisien. Koefisien. Yang ini apa? Pasti Anda tahu yang ini apa. Yang ini angka 2, ini disebut variabel. Nah, sedangkan yang 5 ini disebut dengan apa? Konstanta. Nah, 2 ini disebut dengan koefisien, yang ini A ini disebut dengan variabel, 5 disebut dengan konstanta. Nah, yang mana Pak ruas kanan dan ruas kirinya? Nah, Bapak jelaskan. Yang ini ruas kiri. Nah, 2A plus 5 ruas kiri, 17 ruas kanan. Nah, pahami dulu ini. Sebelum Anda menjawab soal, pahami dulu ini. Yang mana yang nama-namanya, yang mana koefisien, yang mana variabel, yang mana konstanta, dan yang mana ruas kiri dan ruas kanan. Nah, ketika Anda sudah paham dengan nama-namanya, insya Allah Anda bisa menjawabnya. Nah, coba Bapak berikan contoh soal ya. Ini kita hapus dulu ya, kita pindahkan ke sini. A plus 5 dengan 17. Nah, nih yang tadi Bapak pindahkan. Bapak berikan contoh ya. Coba Bapak berikan contoh soal.
contoh soal. Untuk soalnya misalkan nomor 1, 2A plus 2 sama dengan 4. 2A plus 2 sama dengan 4. Coba kita selesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Nih, pahami dulu ini. Yang mana koefisien, yang mana variabel, yang mana konstanta, yang mana ruas kanan, yang mana ruas kiri. Kalau Anda pahami ini, insya Allah Anda bisa. Bagaimana? Nah, bagaimana cara menyelesaikannya? Anak-anak, dalam persamaan dan ketidaksamaan linear, biasanya yang ada variabel digabungkan dengan yang ada variabel, yang tidak ada variabel ya digabungkan dengan yang tidak ada variabel. Ini dalam di agama Islam, kalau perempuan digabungkan dengan perempuan, yang laki-laki gabung dengan yang laki-laki. Nah, misalkan yang ada variabel ini kita anggap perempuan. Nah, adakah perempuan di saat sebelah ini? Tidak ada, maka dia dipisah 2A sama dengan. Nah, yang ini laki-laki, yang ini laki-laki. Tadi laki-laki campur sama perempuan yang bukan mulimnya, tidak boleh. Maka 4 plus. Nah, sama dengan plus, pindah ke sini jadi apa? Ayo, jadi apa? Dari plus pindah ke sini berubah menjadi min. Pintar. 4 dikurang 2. Pak, kok berubah menjadi min? Nah, Bapak jelaskan dulu yang ini. Tanda perubahan. Nah, jadi dalam perubahan tanda, perpindahan tempat, dia berubah tandanya. Positif berubah menjadi negatif, negatif berubah menjadi positif. Kali berubah menjadi bagi, bagi berubah menjadi kali. Nah, coba kita lihat dalam soalnya. 2A plus 2 sama dengan 4. 2A sama dengan 4. Kenapa min? Ya karena positif, pindah terus menjadi negatif. Nih, lihat. Positif berubah menjadi negatif. Pindah. 2A sama dengan 4 dikurang 2 berapa? 4 dikurang 2 berapa? Ya 2. Nah, yang ini. Pak, bagaimana caranya? Apakah sudah selesai sampai di sini? Belum, nah, ya, karena yang kita mau cari tahu nilainya adalah nilai A. Nah, A sama dengan 2/2. Pasti ada yang bertanya, Pak, kenapa sih ini kok berubah menjadi 2/2? Bukan seharusnya 2-2. Nah, lihat anak, kali berubah menjadi bagi. Ini dibaca 2 dikali A. 2 dikali A sama dengan 2, bukan 2A. Kalau 2A ya pindah di sini jadi 2A. Jadi ini 2 kali A, kali berubah menjadi bagi. Jadi A sama dengan 2/2. 2 turun, 2 ini pindahkan ke sini jadi 2. Pak, kenapa tandanya tetap positif? Ini positif. Iya, nak, karena ini kali, karena di depannya tidak berubah. Maka A sama dengan 2 dibagi 2 berapa? 1. Selesai. Nah, jadi kita cari jadi Nah, jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1. Paham sampai di sini? Ayo coba pahami lagi. Pahami lagi dari contoh soal yang Bapak berikan. 2A plus 2 sama dengan 4. 2A sama dengan 4 dikurang 2. Perpindahan tempat. 2A sama dengan 2. A sama dengan 2 turun. 2 ini pindah. Dan karena kali berubah menjadi bagi. A2 dibagi 2 sama dengan 1. Jadi A-nya sama dengan 1. Himpunan penyelesaiannya adalah 1. Paham sampai sini? Ayat 2.
5A min 10 sama dengan 5. Nah, bagaimana cara mengisinya? Sama, nah kayak contoh soal nomor 1 yang ada variabel gabungkan dengan yang ada variabel, yang tidak ada variabel gabungkan yang tidak ada variabel. 5A turun 5A karena sendiri ya, di sini tidak ada di ruas kiri kanannya. Sama dengan 5 turun. 5 turun. Min 10 pindah ruas menjadi positif, negatif berubah menjadi positif plus 10. Jadi 5 plus 10, 5A sama dengan 5 tambah 10 berapa? Ayo, 5 tambah 10 berapa? 15. A sama dengan 15 per 5 kali berubah menjadi bagi. Jadi 15 dibagi 5. A sama dengan 15 dibagi 5 berapa? Ayo anak kelas 10. Ayo, berapa? 15 dibagi 5. Ayo berapa dalam perkalian? 3. Pintar anak bapak, pintar. 3. Selesai. Jadi A sama dengan 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3. Pintar anak bapak. Ayo coba pahami terlebih dahulu contoh soal yang kedua ini biar lebih paham. Lebih paham kita lanjut contoh soal yang ketiga. Nah, contoh soal yang ketiga sama. Coba pahami dulu contoh soal nomor 2 ini. Bapak beri waktu 5 detik ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, harus paham. Kalau tidak paham bukan anak didik bapak. Ayo, pahami. Nah, kita lanjut contoh soal yang ketiga. Contoh soal yang ketiga kita bahas yang ini. 2A plus 5 sama dengan 17. Biar kalian tahu berapa nilai 2A plus 5 sama dengan 17. Contoh soal yang ketiga. 2A plus 5 sama dengan 17. 2A plus 5 sama dengan 17. Cara menyelesaikannya sama seperti contoh soal nomor 1 dan contoh soal nomor 2, yaitu gabungkan yang ada variabel dengan yang ada variabel. Yang tidak ada variabel gabungkan yang tidak ada variabel. Maka 2A sama dengan 17 turun 5. 5 ini positif berubah menjadi negatif, plus berubah menjadi minus. Min di 5. Maka 2A sama dengan 17 dikurang 5 berapa? 12. A sama dengan 12 per 2. 2 kali A sama dengan 12. Maka A sama dengan 12 per 2 kali berubah menjadi bagi. Maka A sama dengan 12 dibagi 2 berapa? Ayo, berapa? Perkalian 2 yang menghasilkan 12. Berapa? 6. Pinter. Jadi hasilnya A sama dengan 6. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 6. Pinter. Paham sampai sini? Paham ya? Alhamdulillah kalau paham. Kita lanjut dengan contoh. Nah, kita lanjut contoh soal yang keempat ya. Dengan contoh soal yang berbeda tapi jalannya tetap sama. Coba. Contoh soal nomor 4 kita buat. Nah, 7x min 10 sama dengan 4x plus 5. Pak, itu ada 2 variabelnya. Tidak ada. Nah, ini 1 variabel. Ini tetap persamaan linear 1 variabel, bukan persamaan linear 2 variabel ya. Kenapa, Pak? Ya, kenapa? Ini variabel x dan ini ada variabel x. Jadi ini 1 variabel x, variabel x ya. Tapi
variabel X-nya ada di ruas kiri dan ada di ruas kanan. Nah, ayo coba kita selesaikan ya. Bagaimana cara menyelesaikannya? Ada yang bisa jawab, angkat tangan. Nah, mudah nak caranya. Nah, yang ada variabel gabungkan dengan yang ada variabel. Yang tidak ada variabel gabungkan dengan yang tidak ada variabel. Maka 7x turun. 7x turun. 4x pindah ruas ya, karena ada sama dengan pindah ruas. Plus 4x plus berubah menjadi min. Jadi min 4x sama dengan 5 turun. Min 10 pindah ruas menjadi min berubah menjadi positif, berarti plus 10. Nah, kita selesaikan. 7x dikurang 4x berapa? 7x dikurang 4x 3x sama dengan 5 tambah 10 berapa? 15. 5 tambah 10 15. X sama dengan 15 per 3. 3x sama dengan 15. Maka X sama dengan 15 per 3 kali berubah menjadi bagi. Maka X sama dengan 15 dibagi 3. Perkalian 3 yang menghasilkan 15. 3 dikali 5. Berarti hasilnya 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5. Coba pahami terlebih dahulu. 7x min 10 sama dengan 4x plus 5. Nah, kalau paham kita lanjut ke contoh soal yang ke-5. 7x min 10 sama dengan 4x plus 5. Bapak teruskan lagi ya. 7x turun, 4x plus pindah ruas menjadi min 4x sama dengan 5 turun. Min 10 pindah ruas menjadi plus 10. 7 di X dikurang 4x sama dengan 3x. Sama dengan 5 plus 10, 15. X sama dengan 15 turun, 3 pindah ruas dari kali pindah menjadi bagi 3x sama dengan 5. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 5. Paham sampai sini? Paham. Coba kalau paham kita lanjut ke contoh soal yang Nah, di contoh soal yang keempat kita lanjut contoh soal yang ke-5. Kita lanjut contoh soal yang ke-5. Soal yang ke-5 ini 5. 10x min 5 sama dengan 5x plus 10. Sama ya? Gabungkan. Gabung, pindah. Paham ya? Gabungkan. 10x min 5x positif ya, sama dengan 10 min pindah ruas menjadi plus 10 plus 5. 10 dikurang 5 10, berarti 5x sama dengan 10 ditambah 5 15. X sama dengan 15 per 5. X sama dengan 3. Coba langsung dipahami. Sampai kalau pantaskan pahami dulu. Paham? Nah, 10x min 5 sama dengan 5x plus 10. 10x min 5x gabungkan ya. 5x ini pindah ruas menjadi min, dari positif kan, sama dengan 10 turun min 5 pindah ruas menjadi plus 5. 10x dikurang 5x sama dengan 5x, berarti 5x nilainya 5x.
10 ditambah 5, 15. X sama dengan 15 per 5. 15 per 5. X sama dengan 3. Paham? Maka jadi himpunan penyelesaiannya adalah berapa? 3. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 3. Dari 10x min 5 sama dengan 5x plus 10. Paham? Di contoh soal yang kelima, coba pahami terlebih dahulu. Nah, kalau paham, kita lanjut contoh soal yang ke-6. Dengan soal yang ini kita hanya ganti tanda. Coba contoh soalnya seperti ini ya. Ini kita ganti tanda. 10x min 5 sama dengan 5x plus 10. Kita ganti tanda ya. X ini kita anggap plus 5 sama dengan 5x plus 10. Tetap 10x turun, 10x turun min 5 angka yang sama dan letak yang sama tapi tanda yang berubah. 10x plus 5 sama dengan 5x plus 10. 10x turun, 5x pindah ruas dari positif menjadi negatif min 5x. Sama dengan 10 turun plus berubah menjadi min. Jadi 10 min 5. 5x sama dengan 5. 10 dikurang 5, 5x. Sama dengan 10 dikurang 5, 5x sama dengan 5 per 5. 5 dibagi 5 berapa? 1. Jadi himpunan penyelesaiannya adalah 1. Paham di persamaan linear satu variabel ini atau disingkat dengan PLSP? Mohon maaf, ini bukan PT ya, tapi PLSP. Mohon maaf Bapak, salah singkatannya. PTLSP itu pertidaksamaan biasanya. Jadi paham sampai di sini ya. Persamaan linear satu variabel atau disingkat dengan PLSP. Baiklah, itu saja materi tentang persamaan linear satu variabel atau PLSP pada kesempatan kali ini. Cukup dulu itu saja. Agar anak-anak lebih paham, silahkan latihan-latihan dengan contoh soal yang lain. Banyak contoh soal persamaan linear satu variabel Anda agar Anda memahaminya. Untuk para siswa-siswi Madrasah Aliyah Yayasan Pendidikan Gunung Batu Sukabumi, khususnya kelas 10 dan sekolah-sekolah yang lain, terima kasih telah melihat video ini. Nah, semoga kita bisa belajar satu sama yang lain. Anda belajar, saya pun belajar. Kita sama-sama belajar. Anak-anak sekalian, mohon maaf kalau Bapak mempunyai kesalahan dalam pengucapan kata atau dalam pengajaran. Bapak mohon maaf. Kepada Allah Bapak mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.